di PPAS Harapan Baru, tupoksinya di budidaya cabai besar yang tidak terlupakan itu tetap pengolahan lahan. Lahan yang digunakan itu ada versinya, ada dua ukuran. Nah, kalau di Harapan Baru ada dua ukuran. Yang pertama nanti untuk double, jadi satu bedeng itu ada isinya juga, ada dua tanaman. Ada yang single, jadi kultivator kita cek pH tanah. pH tanah sangat menentukan. Karena apa, musim hujan itu matahari sinarnya nggak bisa 80%, artinya mungkin cuma 60% atau 50% sudah redup kembali, berbeda dengan musim kemarau. Terus jarak tanam yang demikian itu diharapkan tanaman itu tumbuh lebih cepat dan proses fotosintesisnya lebih maksimal. Yang selanjutnya persemaian. Persemaian kita pakai tanah halus atau dicampur dengan kompos fermentasi, atau misalkan kita nggak sempat beli yang sudah jadi, itu ada kokopit yang pakai besek. Tapi kalau kokopit yang pakai besek memang komposnya, campurannya kurang, jadi agak pertumbuhannya agak lambat, berbeda dengan yang campuran tanah plus kompos. Ukurannya berapa? Untuk tanah 75 sama 25 kompos, 75 tanah. Kalau misalkan 50-50 bagaimana? Bisa 50 kompos, 50 tanah halus. Tetapi nanti perkembangan benihnya itu sangat cepat. Sangat cepat, tingginya cepat, tapi ketahanannya kurang. Nah, nanti kalau begitu ditanam di media tanam, akhirnya ada kendala-kendala. Misalkan kalau panas ya, nanti layunya kurang kuat, seperti itu. Terus bagaimana proses penyemaiannya? Benih itu direndam dulu 15-30 menit dengan air hangat, kemudian baru dimasukkan ke polybag. Setelah tumbuh nanti kita siram dengan PGBR. Mungkin nanti bisa, kalau PGBR nanti Pak Robi yang bisa menjelaskan PGBR seperti apa. Itu bertujuan untuk imunisasi tanaman. Karena apa? Hortikultura itu memang berbeda dengan padi. Hortikultura agak sensitif, gampang terkena penyakit. Terus kapan waktu tanam? Ini bibit setelah siap itu umur 20 sampai 23 itu sudah siap dipindahkan ke lahan. 23 hari? Ya, 20 sampai 23 hari setelah semen. Ini penanamannya. Penanaman di musim kemarau itu bisa pakai ukuran 60 x 40. Kalau musim penghujan 65 x 40. Jadi agak melebar ya kalau musim hujan. Ya, karena apa, musim hujan itu matahari sinarnya nggak bisa 80%, artinya mungkin cuma 60% atau 50% sudah redup kembali, berbeda dengan musim kemarau. Terus jarak tanam yang demikian itu diharapkan tanaman itu tumbuh lebih cepat dan proses fotosintesisnya lebih maksimal. Ini pemupukan memang kalau di cabai ada kita pakai hasil pupuk kimia karena tanaman cabai umurnya lebih pendek. Kalau saya memang pendek, jadi umur 30 itu sudah keluar buahnya, 30 itu sudah mulai keluar petirnya. Makanya
waktu yang singkat itu kalau kita tahannya kurang subur, kita masih mencampur dengan pupuk kimia. Ya, pupuknya seperti ini, mungkin di fase-fasenya, fase vegetatif sama generatif itu berbeda. Yang vegetatif itu masa pertumbuhan, kalau yang generatif itu masa buah. Jadi umur 30 kita sudah memakai pupuk yang generatif ditambah dengan VOC buah. Nah, selain VOC buah di spray di atas, itu bisa untuk dikotorkan di tanah. Nah itu untuk apa? Mengurangi pupuk kimia. Terus masa umur 45 ke atas, nah, itu sudah keluar buahnya, Pak. Buahnya sudah kelihatan, sudah sebesar rokok. Nah itu kita pakai pupuk yang kalium tinggi. Nah, kalium tinggi. Atau nanti bisa dicampur dengan POC sabut kelapa yang dibikin itu, yang dicampur dengan ekoenzim juga bisa. Ini hamanya, hama-hama di cabai itu yang membuat kuning itu seperti ini. Kuning itu kobul, ini hidup sepanjang masa, jadi nggak kenal kemarau, nggak kenal penghujan, ini hidup sepanjang masa. Hidupnya tidak hanya di cabai, di rumput pun juga hidup. Ini yang meredupkan. Terus untuk pengendaliannya, ini bisa pakai bawang putih, sampai senap bawang putih dicampur dengan daun limbah. Nah ini pengendalian untuk kobul ini sama dengan pengendalian meren. Nah, ini sama pupuk-pupukan sama. Ini tungau. Tungau ini daunnya melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah. Kalau yang melengkung ke atas itu trip tadi yang slide tadi, trip. Bedanya tungau sama trip itu pada daun yang terserang. Kalau trip itu daunnya melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Kalau yang melengkung ke bawah itu tungau. Tungau ini ada dua, Pak. Ada tungau merah sama tungau coklat. Yang ganas ini yang merah. Sekali menyerang, daun itu langsung kemerah-merahan, akhirnya rontok. Kalau yang tungau coklat itu masih mendingan. Masih melinting itu. Ya, masih seperti itu, melinting aja. Tapi kalau yang tungau merah, buat terjadi seminggu pun bodongnya telas. Ini tungau. Kemudian ada ulat berayak. Ini menyerang semua daun. Daun dia mau, buah juga iya. Buatan desen ini. Kenal berarti. Malah kayak sabar kan. Ulat berayak ini pengendaliannya bisa pakai tembakau ataupun akar berba, jenuh. Atau nanti secara biologis pakai bakteri genesis, Bacillus genesis ya, Bacillus genesis itu bisa, tetapi tidak langsung serta-merta mati. Kalau Bacillus genesis kita spray, kita nunggu dulu paling tidak 1 minggu baru ada reaksi. Karena apa ini makhluk hidup berkembang dulu. Makanya antisipasi kita sebelum terjadinya dimakan ulat itu kita spray dulu. Preventif dulu sebelum terkena. Terus lalat buah juga ini. Lalat buah ini ditandai dengan tangkainya menguning.
Terus kemudian ada bekas tusukan pada buah. Satu jarum saja itu sudah menginfeksi seluruh buah. Nah, ini pengendaliannya juga repot. Kalau kita spray, kita semprot, baru kita angkat tangki sudah kabur. Baru kita kalau pakai mesin yang kencang, mesinnya baru sederet saja sudah kabur. Makanya alternatif kita pakai methylenol atau perangkap lem yang lebih efektif. Begitu dia hinggap tertarik dengan lem itu, dia akan nempel dan akhirnya mati. Nah, itu lebih efektif ketimbang kita semprot. Nah, terus selanjutnya ada orang-orang ini tidak padi, tidak cabai sama. Orang-orang masih ini merusak akar. Jadi akar itu mungkin begitu ditanam itu masih ada rongganya, tanahnya masih gembur. Itu di waktu tanam masih seger, begitu 2 hari dia sudah layu. Akhirnya dicabut, akarnya sudah tidak ada. Nah, ini penyakit-penyakit pada tanaman cabai. Yang pertama itu sebasme. Nah, sebelum tahu kita penyakit, ada namanya hama sama penyakit ya. Kalau hama itu yang di atas yang bergerak serangganya, kalau penyakit itu yang tidak kelihatan. Ini ada namanya persemai. Ini di apa? Persemaian. Nah, batang pangkalnya mengepis dan akarnya coklat. Kering. Ini disebut juga namanya pitium. Ini masih satu golongan dengan Phytophthora sama. Cuma pitium itu pasnya di pembenih, benian. Jadi pembenihan itu semuanya ya, namanya pitium. Biasanya gitu. Pengendaliannya bisa pakai daun putih, daun cengkeh, atau serai. Semprot dengan serai. Ini dumping off itu gerakan itu tanam. Nah, batangnya itu kayak kesiram air, kayak terkena sengatan matahari. Ini biasanya terjadi pada mulsa. Kalau yang jerami itu jarang ditemukan. Karena apa? Di mulsa itu ada uap mulsa panas itu keluar lewat pangkal benih, pangkal bibit tadi. Nah, karena apa? Tertutup semua. Kalau pakai jerami itu masih aman, karena ya ada penguapan. Kalau yang plastik mulsa rata-rata memang terjadi seperti ini. Antisipasinya kita pakai pengecoran kalsium. Ternyata kalsium dolomit kalau nopo disaring, nah, mungkin disiramkan 10 hari sebelum pindah tanam. Nah, artinya masih di persemaian itu kita kocorkan kalsium atau dolomit itu. Ini masih di persemaian. Nah, terus selanjutnya ada namanya bercak daun. Kalau bahasa Latinnya bercak Cercospora. Ini ada tumbuh itu di musim hujan. Kalau musim kemarau, insya Allah aman, nggak terjadi seperti ini. Ini terjadi di musim penghujan yang intensitas hujannya tinggi. Ini tumbuh bercak. Ini hampir sama dengan bercak bakteri, tetapi untuk yang Cercospora itu nggak ada tengahnya. Itu kan lingkaran itu bibirnya coklat, tengahnya nggak ada coklat. Kalau bakteri ada coklatnya. Ini mengakibatkan bunga dan bakal buah itu rontok.
walaupun kita sudah 1 cm buah pun itu masih bisa rontok karena tadi bisa serpospora tadi. Sebenarnya mudah ini kalau ada panas matahari sembuh sendiri Pak, sembuh sendiri. Ini bukan Bukan, ya serpospora itu kalau kena sinar matahari panas itu sembuh sendiri Pak. Kalau yang tidak sembuh itu tora Pak. Kalau yang serpospora bisa sembuh sendiri. Nah kalau keadaan darurat tetap kita spray dengan daun cengkeh sama daun sulfur. Ini daun sulfur yang sudah dengan bikin bisa untuk mengatasi bercak daun serpospora. Nah, ini yang bercak bakteri bedanya sama yang tadi. Yang ini ada tengahnya coklat, yang serposporanya nggak ada. Kalau yang serpospora itu bercaknya tidak beraturan. Kalau bercak bakteri itu bundar-bundar nih, bulat-bulat. Ini kalau di mangga itu ya bintik-bintik itu bakteri juga. Kalau di melon juga sama, ada indikasi seperti itu pada buah dan akhirnya begitu dietel drop, kopior. Nah itu namanya bakteri, sama. Ini. Kalau yang pengandaian secara biologis itu pakai bakteri Pseudomonas. Oke, caketan kotak roti atau serai dapur atau daun sirih. Daun sirih itu antibakteri, bakteri bisa. Ini layu fusarium. Layu ini ada dua. Layu fusarium sama bakteri. Yang pertama itu fusarium dulu. Fusarium ini ditandai kondisi tanaman pagi masih segar, siang sudah lentruk, sorenya segar kembali. Nah, ini fusarium. Ini bisa bertahan 3-4 hari, jadi nggak langsung mati, masih bisa bertahan. Nah, ini layu bakteri. Nah, layu bakteri ini pagi masih segar, siang sudah layu, sorenya langsung mati. Ini tragisnya gitu, bakteri. Karena nopo bakteri itu menyerang 2x24 jam itu sudah langsung mati. Karena perkembangannya yang sangat cepat. Nah, ini kita bisa melakukan pengecekan. Nah, ini kita pakai gelas aqua itu bisa. Pangkal batang kita potong 1 cm, 10 mili, 1 cm dari pangkal batang, kemudian kita celupkan ke air bersih. Nah itu kelihatan seperti asap rokok. Nah, itu bakteri. Tapi kalau kita celupkan itu nggak ada asap rokok, artinya masih bening saja, itu bisa dipastikan fusarium. Kita indikasinya seperti itu. Kita jangan kenapa? Yang maksudnya asap rokok itu dia kalau di air yang boleh. Enggak, nanti di batangnya akan seperti getah keluar. Nah, itu keluar tipis sekali. Makanya kalau airnya tidak jernih tidak kelihatan, harus benar-benar bersih. Nanti kelihatan. Sudah bisa dipastikan pengendalian kita pakai agen hayati bakteri Pseudomonas fluorescens. Itu kalau yang sudah telanjur kena serangan, buahnya itu kan bisa dipanen. Apa tidak? Kalau yang sudah kena tapi belum mati itu masih bisa dipanen. Seperti hijau artinya hijau, enggak merah. Tetap enggak bisa merah karena yang sangat singkat tadi. Tetapi kalau layu bakteri penanganannya lebih cepat, misalkan ada kendala, itu kita konsultan bakteri Pseudomonas itu kadang masih bisa pulih, tapi tidak bisa maksimal. Artinya apa? Buah yang atas itu nggak bisa besar, Pak. Seperti itu masih bisa merah tadi. Beda dengan fusarium. Kalau fusarium lama kelamaan buahnya akan keriput. Nah, keriput
agak alum-alum ya Pak. Tapi kalau yang bakteri masih segar. Tapi kalau nanti dikocorkan bakteri Pseudomonas, bakterinya tidak kuat, nggak lama-lama masuk mati. Jadi, seperti itu bedanya Fusarium sama dari bakteri. Kalau buah gampang busuk kenapa? Kan pernah ada. Ya, buah Gampang busuk. gampang busuk. Nah itu nanti bisa indikasi pada tanaman. Tanaman itu terkena Phytophthora atau tidak. Biasanya yang busuk itu kita bisa indikasi di daun. Daun kalau daunnya kayak kalau kena siram air panas bisa dipastikan itu Phytophthora infestans. Nah itu masuk ke buah. Kalau sudah masuk buah ke tangkai, udah buah itu langsung loncat semua. Padahal tidak ada terjangkit lalat, itu buah masih bagus. Begitu kena langsung loncat semua. Itu namanya busuk batang tadi, Phytophthora. Tapi yang pada daun namanya Phytophthora infestans. Kalau yang di batang itu namanya Phytophthora capsicum. Karena kayak ini, kasusnya itu. Ini sama. Ini memang tanaman itu kekurangan unsur, kekurangan unsur boron dan kalium yang kurang, semineral kalium. Jadi buahnya itu kayak kebakar. Belang-belang ini bukan antraknosa nih, bukan patek, tetapi ini sunscrub. Memang kerusakan fisiologis, kekurangan unsur sama kena terik matahari yang berlebih. Ini terjadi di musim kemarau. Kalau musim hujan biasanya masih aman, tapi kalau musim hujan patek biasanya. Nah ini terus. Nah, yang ini patek yang ini. Saya pakai Antraknosa atau patek atau Olectitudinum. Sapi ya, trak barang. Ini jadi zaman Pak Harto katanya. Antraknosa ini menyerang biasanya itu di musim hujan, tanaman subur, ini cepat menyerangnya. Ini dokumentasi kemarin yang panen